I just had to let you know you're. Ini kita nggak usah duduk, ibu berdiri aja. Duduk ya. Ini pil apa ini? Progesteron ya. Jadi pil KB ini ada dua ya. Yang progesteron dengan apa satu? Progestin. Nah, ada yang kombinasi pil KB kombinasi. Jadi ada progesteron dan progestin di dalamnya ya. Nah, ini ada tandanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Sabtu, Minggu. Ini artinya diminum searah panah ini. Di antara saya ibu lihat dulu di antara kita jangan ada dusta ya. Kata-kata hari ini di antara pil ini ada yang namanya placebo. Placebo itu berarti kosong, tidak mengandung hormon ya, nggak tahu di antara ini ya. Tandanya 7. Coba ibu. Ya, berarti nggak ada semua dong. Ada 7 di sini, ini ada 7 yang apa namanya, biasanya yang terakhir itu yang orang bendo. Apa cara ini? ya biasa ya, yang 367 ya, yang terakhir ini ya. Ya betul kan, yang terakhir. Oh, yang kombinasi itu Ini kok sama gitu. Ya, kombinasi itu 28 hari. Ada yang berapa lagi satunya? 21. Nah, ada yang 21 dengan 28 ya. Yang 28 itu yang kombinasi itu biasanya ada yang placebo yang kosong ini ya. Nah, itu biasanya diisi vitamin ya di dalam itu ya, atau zat besi Fe ya. Nah, seperti itu. Jadi, misalnya ini Senin, Selasa, Rabu. Ini diminum, ada pil yang diminum setelah kita haid, ada yang setelah 5 hari haid, ada yang bisa diminum kapan saja ya. Jadi misalnya setelah haid itu hari Senin atau hari Rabu, berarti kita mulai dari hari Rabu. Bu, emang yang harus mulai dari yang biru? Ya, ini sesuai dengan Yang ini buat apa, Bu? nah, ini nanti kembali lagi ke sini. Oh, berarti dari sini. Iya. Iya. Mana ibu? Ini kan ada tanda panahnya. Ibu ngajar begini bukan kalian, berarti ibu kalian KB ya? Enggak. Ya, jangan digunakan sebelum waktunya ya. Satu anak, tapi ini bisa ada KB yang KB andalan. Ya, ada itu isinya. Nah, Yasmin. Ya, sudah diajar materinya, ibu sudah nggak ngajar materi berarti ya. Kan ini loh, kosong kayak Mas Dewi. Mbak Yuni. Mbak Yuni di sana. Di atas ya. Nah, ini ya, lihat Senin, Selasa, Rabu. Ini diminum. Misalnya hari Rabu kalian selesai haid, berarti kalau minum dari mulai hari Rabu ikuti sampai selesai di sini. Ya. Sampai kembali lagi ke atas. Iya, sampai selesai ya. Selasa itu, Bu. Oke, sudah. Cara minum pil sudah tahu kan? Sudah. Apa ada yang mau praktekkan cara minumnya? Siapa yang Ibu Bu katanya. Ibu sudah tidak perlu, ibu sudah steril. Apa minum pil tak kejut sih? Tak boleh lah, kenapa kamu minum KB? Kayaknya nggak ada hormonnya. Ngapain KB? Tidak ada, ngapain KB? Kalian sudah punya suami. Kan katanya ada yang KB. Tapi ada. Cantik perawatan di klinik, jangan minum KB. Tidak ada uang ibu. Dalah. Nah, ini ya, ibu kasih contoh karena kita Misalnya kan, tapi misalnya sekarang hari Sabtu, berarti dari sini. enggak diminumnya setelah haid ya. Harus setelah haid. Iya. Kalau nggak haid gimana? Gak mungkin gak haid. Maksudnya kalau memang berarti itu makanya dipastikan dulu kamu dalam keadaan tidak hamil minum pil KB. Bu, kenapa Iya. kalau hamilnya nggak boleh minum? Yo, itu kan pengaruh ke janin. Oh, Ya. berarti minumnya hanya boleh kalau tidak hamil. Iyalah, kalau hamil ngapain minum pil KB? Kan pil KB itu tujuannya untuk mencegah kehamilan. Kalau sudah hamil ngapain minum pil KB? Bulan ini Iya. tidak apa Ya, apa sih? yang penting Ya sudah, pil KB-nya. Nah, ini ibu kasih lihat karena kita tidak punya susuk atau implan, ya ibu kasihkan video aja ya. Insya Allah kalian lebih paham. videonya kirim ya, Bu. Iya, kemarin belum ya, ini belum. Susuk maksudnya gimana? Susuk, ya iya ini dilihatin ya. Susuk.
Buat apa itu Bu susu? Itu juga KB. Salah satu KB. kontrasepsi kan ada yang minum pil, ada yang suntik tadi, ya. Kemudian ada IUD, terus kan implan ini yang susu ini, implan atau susu ya. Oh ya Ibu lupa. Yang tadi yang minum pil KB itu ada yang postcoitus. Jadi artinya kalau berhubungan suami istri terus tidak sengaja, biasanya itu pada orang yang KB alami ya, yang menggunakan kalender ya, bisa nggak sengaja masuk ke dalam ya. Misalnya suaminya kelepasan gitu ya, suaminya kelepasan. Nah pada saat itu kalian dalam keadaan subur, nah itu ada KB-nya ya, itu namanya Postinor ya, mereknya banyak ya. Jadi itu diminum 72 jam sebelum 72 jam pasca senggama itu ya. Jadi misalnya malam jam 5 tadi subuh ya dengan suami, kok masuk gitu kan spermanya. Jadi jam 7 besok pagi bisa diminum. Ada cara minumnya dua, ada sekali minum 2 pil, ada yang dijeda 1 pil, yang kemudian 1 pil lagi. Yang penting tidak melewati dari 72 jam. Kalau melewati ya tetap nggak bisa berarti. Nggak bisa, tetap hamil. Tapi manjur. Ya insya Allah manjur, jangan dicoba ya. Jangan dicoba ya. Iya. Itu kan anak itu kan Langsung diminum. rahasianya Allah ya. Masih kamu KB, masih kamu apa, kalau memang dikasih tetap jadi ya. Nah itu ya, itu cuma salah satu pencegahan. Tapi ya. kayaknya kasusnya yang Postinor itu kebanyakan disalahgunakan ya Bu. Ya itu sebenarnya baik ya, kasus-kasus ketika orang diperkosa ya. Kalau orang diperkosa, siapa mau jadi ayahnya? Tapi banyak yang anak-anak muda zaman sekarang. Ya gitulah. Kok tahu? Di TikTok seliwet kan banyak Bu. Ya, tak boleh ya, tidak boleh ya. Jadi itu salah kan Bu, penyalahgunaan kan Bu? Salah ya, cuma ya bagaimana itu individu ya, tanggung jawab moral individu ya. Tapi ya bahkan dijual bebas sampai jutaan gitu kan. Ya banyak. Oke, karena itu bebas dijualnya, nggak harus pakai resep ya. Tapi ada beberapa apotek juga ketat ya, Oke, resep. nggak boleh, harus ada resepnya. Oke, sudah kita ini di KB implan ya, ini tidak lama-lama ini ya, cuma nonton video soalnya nggak ada alatnya, mau dipraktekkan juga tidak ada yang pantemnya, alatnya juga tidak ada ya. Iya, keperawatan dulu. Perawatan dewasa nanti dulu, Ibu kok belum menyiapkan bahannya. Besok aja, makanya besok itu keperawatan dewasa. Ini kan selesai kita cash pro ya. Iya. Nah, besok keperawatan dewasa. Cuma 2 kok ini. Iya, Postinor 2. Ya, satu anu itu banyak, satu papan itu banyak. Bisa juga dibeli cuma segitu, bisa. Kayak dijual aja. Ya. Ini ya, ini ya, pertama awal kali pasien datang ya, seperti biasa, informan konsen ya. Kok dong? Ini dijelaskan sama dokternya. Mungkin agak tidak nyaman saat pertama kali dipakai. Namun efektivitasnya ini Kalian ini lo beruntung. Ya, Mbak Yuni itu ya, Kak Anu sini ya. Dia tidak pernah diajari KB-KB ini. Iya, karena materi dulu. kalau nanti saat pertama kali pemasangan Ini jadi apa? Kalau kalian praktek kalian sudah tidak kaget-kaget lagi ya. hormonal. Nah, nanti tapi yang 7 sampai 6 bulan kemudian biasanya hormonnya sudah kembali normal kembali. Ada lagi yang ditanyakan mengenai konsepsi susu? Ini tempatnya di mana tadi? Lengan sebelah Pemasangan kiri. Ya. dilakukan pembiusan juga agar tidak terlalu sakit. Ada ibu perawatannya gimana? Itu kalau dari pasang nanti kita akan pengobatan atau pemorbanan ya. Nanti selama seminggu itu dilakukan kontrol untuk lihat apakah susunya itu tepat beradanya tidak berubah ataupun ada perdarahan atau adanya infeksi. Ya, apakah ibu bersedia? Bersedia, saya bersedia ya. Kalau seperti itu, saya akan lakukan persiapan alat tambahan dan ibu silakan untuk mencuci dan membersihkan lengan otaknya terlebih dahulu ya. Ibu tidak atau tidak? Tidak ya. Berarti di sebelah kiri ya bu ya. Apa dipasang di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan? Soalnya yang kanan buat aktivitas Takutnya kan bergeser kalau angkat-angkat sebelah kiri. Kalau orang yang kidal berarti dipasang di kanan ya. Iya, ini alatnya ya.
kemudian alat trokar dan bisturi. Nih, ada bisturinya, ada alat trokarnya itu buat mendorong ke dalam. steril, kemudian ada duk steril, APD, dan bengkok. Untuk bahannya sendiri ada di sini terdapat implannya, larutan anestesi dan juga larutan antiseptik. Biasa yang masang KB ini tidak perawat, bidannya sendiri ya. Kita cuma sekedar tahu ya. Tangan dokternya mati pasien kalau cuci tangan terlalu lama begitu ya. Kita harus slow mo banget tuh. Jangan. Biar kalian masuk lagi cuci tangan. Iya, Dia mah kalau bisa dikali 2 udah skip dikali bu. 2. Lo kenapa pergelangan? Kelamaan dia gini gitu loh. Nah, bisa dibikin dewe lu Bu. Aku operasi. Kakek nih bukan otak. Mungkin operasi Biasanya kalau di kamar operasi dia tidak pakai gown sendiri ya, ada asistennya yang pakai karena dia sudah posisi terkunci namanya steril. Oh itu epok ya bu. Ini epok-epok ini. Jangan ditiru epok-epoknya ya. Jadi yang menggunakan handphone. Itu prinsipnya steril kan? Ya, ini steril karena kita akan membuat sayatan ya. Pasiennya lupa kalau nanti dia infeksi ya. Pasien yang tidak kidal 8 cm di atas lipatan siku. 8 cm di atas lipatan siku. Sebagai tanda tempat pemasangan. Bertanda ya. Melakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada daerah yang akan dilakukan pemasangan implan. Nah, biasanya bersihkan pakai Gerakan memutar dari dalam keluar. Dikasih apa ya? tadi. Antiseptik. Lakukan tindakan anestesi di daerah yang akan dilakukan pemasangan implan. Nah, ini kita melakukan anestesi. Jadi itu tadi ada lidokain ya tadi. Kita tusuk. Nah, 45 derajat ya. Melakukan aspirasi, Aspirasi ada darah enggak? Terus nah, anestesinya ini tidak ditusuk satu kali disuntik ke sana, enggak ya. Tapi sambil dimasukkan sambil ditarik pelan-pelan. Jadi dari dalam keluar ya. Maksudnya gimana bu? Gimana Ibu menjelaskan kalian ya? Mana spuitnya, ambil spuit. Tapi itu yang tangan buat infus. Itu juga lah. Gak bisa itu. Yang di KMB nih gak Di KMB sana. Jadi misalnya buka aja ini ya. Atau ada yang sudah terbuka di situ enggak ada? Udah lah itu aja bu. Buang bu. Gak apa-apa bu. Sekali pakai bu. Jadi misalnya ini. Jadi misalnya ini ya, ini sudah ada obatnya di dalam misalnya ya. Jadi misalnya ini contohkan tangan pasien ya. Jadi kita tusuk dengan 45 derajat. Jarumnya menghadap ke atas. Oke. Set, kita tusuk ini sudah masuk ya. Kemudian ini kita aspirasi tadi ya. Ada darah, kita lanjutkan. Berarti ini gini. Kita sambil dorong obatnya, sambil kita tarik, dorong sambil kita tarik ya. Kenapa digituin bu? Nah, supaya merata. Supaya merata itu apa namanya anestesinya ya, jadi dari dalam sampai keluar, jadi dia tidak berasa sakit ya. Nah, Sudah. Biar mati rasanya rata ya bu. iya, memang harus begitu karena itu kan ditusuk ke dalam implannya ya. Terus sudah ya. Nah, ditusuk mengelilingi ya, set. Nah, itu kita masih terasa nggak Bu ditanya ya, kita memastikan anestesinya sudah bekerja atau belum. Kan berarti nanti kalian tusuk langsung pasien ya rusak KB-nya ya. Ini kita sobek kulitnya bisturi ya. Kita sobek dulu ya. Ini kan tadi kita tandai V tadi ya. Di ujungnya itu kita sobek. Stret. Nah, kita membuat lubang. Itu tujuannya buat masukkan itu. Sebawah kulit hingga batas bawah Ya. dengan arah masuk. Nah, ini besi loh ini. Besar lah ya, sakit ini. Hingga batas bawah.
Kalau kalian sendiri yang menusuk kayak gimana ya? Kayak ada telur dalam itu ya. Didorong ya. Mendorong hingga batas mendorong sekaligus menarik stopper hingga batas Anestesia itu. Sayangnya di sini nggak punya ini alatnya ya. Coba tanya Bu, siapa tahu ada. Belajar dari pastikan ikan sudah terlepas dari tokar. kita pastikan kita pegang ya, oh sudah ada di dalam gitu ya. Ke sisi sebelahnya. Dorong hingga batas bawah. Makanya itu tadi masuk sampai bawah terus ditarik lagi sama Tokar dan dorong pendorong punya hingga batas obatnya atas. biar merata ya. Panjang mau itu jarumnya. Jika implan sudah terkeluar semua, Paling enak pil. Tapi pil lebih banyak hormonnya ya. artinya tokar sudah terkunci Apa? dan implan sudah dikeluarkan. Pastikan jika Hormonnya banyak, jadi efek sampingnya juga banyak ya. Paling aman itu IUD. Aduh diokok-okok. Kalau apa namanya? Ini sudah kita perban ya, kita perban. Makanya disuruh kontrol 1 minggu lagi. Nah, dijahit kan cuma disobek sedikit ya. Cuma sampai bulan gitu ngapain dijahit? Di plaster doang berarti Bu. Iya, itu kayak luka biasa loh, kayak kamu habis kena apa ya? Pisau. Pisau, ya. Pisau Tapi jeru ya Bu. Iya, kan di permukaan itu kan cuma sedikit ya. Apa? Jahit ya. Udah yo, sakit ya. Efek dari KB pil sudah tahu kan? Sudah ada materinya kan? Sudah. Sudah, kok belum? Ya bisa gemuk ya, bisa hitam pastinya. Jerawatan itu Iya, itu juga hormon ya. Itu salah satu dari efek dari KB pil hormonnya ya. Bisa juga ini belakang ini hitam ya. Banyak. Nah, kalau IUD ya sedikit karena dia cuma bekerja di rahim. Itu tadi yang kopertinya tadi itu menghambat spermanya masuk ke dalam. Dia tidak bisa masuk ya karena ada kalau itu yang penutupnya. mempercantik itu apa kemungkinan bisa bikin jerawat juga kan? Yo, itu kan tergantung orangnya ya, kondisi orangnya kan cocok-cocokan ya. Kalau itu cocok Kalau semua, nggak cantik. iya, bukan nggak cantik. Jerawatan. Maksudnya itu nggak cantik gini, bukan berarti dia jadi cantik, bukan ya. Maksudnya minim efek samping dari KB-nya itu. Misalnya tadi yang hitam, ya bisa ya. Orang minum KB itu ya bisa hitam, ya bisa beruntusan, ya. Sampai jerawat gede-gede. Iya, ya bisa juga tambah besar badannya, ya. Ada juga kebalikannya juga ada bisa jadi lebih kurus, ya. Tergantung Kondisi tubuh pasiennya, ya. Sudah ada yang mau ditanyakan? itu doang Ibu. Iyalah, terus.